China tampaknya tak puas hanya dengan menjadi pemimpin terdepan dalam kemajuan panel surya dan kendaraan listrik. Kini, China bergerak sangat cepat mengembangkan sektor tenaga nuklirnya untuk menopang penggunaan listriknya yang begitu besar. Bahkan, kecepatan China yang luar biasa membuat negara itu memiliki jumlah reaktor setara dengan gabungan seluruh reaktor di dunia. Kurang dari 1 dekade, kapasitas nuklir China diperkirakan akan melampaui Amerika Serikat, negara yang pertama kali memecah atom menjadi listrik. Bagaimana cara China memacu perkembangan sektor tenaga nuklirnya dengan begitu cepat dan masif? Pada Rabu 22 Oktober 2025, The New York Times mengunggah laporan mendalam yang menunjukkan bagaimana China bisa mengembangkan sektor tenaga nuklirnya dengan cepat dan masif. Ada beberapa rahasia dan kiat yang dimiliki China dan tak dimiliki Amerika Serikat membuat Beijing dengan mudah melampaui kemajuan sektor nuklir Washington. Dan berikut rahasia dan kiat China menyalip perkembangan sektor tenaga nuklir Amerika Serikat. Pertama, karena adanya dukungan penuh dari negara, baik secara politik maupun finansial. 3 pengembang nuklir milik negara menerima pinjaman dengan bunga ringan untuk membangun reaktor baru. Bantuan finansial dari negara itu bisa menyokong 1/3 dari seluruh biaya pembangunannya. Setelah itu, pemerintah China mewajibkan operator jaringan listrik untuk membeli sebagian listrik dari pembangkit nuklir dengan harga miring. Karena ada dukungan pemerintah yang kuat, perusahaan-perusahaan swasta bisa berinvestasi dengan percaya diri di pabrik-pabrik dan tenaga kerja teknik nuklir. Sementara di Amerika Serikat, sejak tahun 1970 hingga 1980-an, pembangunan nuklir mereka melambat drastis karena kenaikan suku bunga. Kedua, karena adanya kelonggaran dalam sistem perizinan yang cepat dan terprediksi. Di China, proses persetujuan reaktor lebih sederhana dan tidak mudah digugat. Begitu regulator memberi lampu hijau, reaktor biasanya bisa beroperasi hanya dalam beberapa minggu kemudian. Kecepatan dan kepastian hukum ini membuat investor berani menanam modal besar tanpa takut tertahan bertahun-tahun. Namun, bukan berarti China mengabaikan keselamatan. Hanya saja, proses yang diambil China lebih singkat. Berbeda dengan Amerika Serikat, di mana regulator Washington kerap memperketat aturan keselamatan mereka yang menyebabkan penundaan. Ketiga, adanya standarisasi desain reaktor dan efisiensi rantai pasokan. China tidak terjebak dalam keragaman desain seperti Amerika Serikat, sehingga China bisa memfokuskan diri pada beberapa model reaktor dan membangunnya berulang kali dengan cepat. Pendekatan itu membuat pengembang menyempurnakan proses konstruksi karena semua proyek mengikuti template teknis seragam dan menyederhanakan rantai pasokan. Selain itu, pendekatan semacam itu juga bisa meningkatkan kecepatan konstruksi. Di China, rata-rata pembangunan satu reaktor hanya membutuhkan waktu 5-6 tahun, separuh dari waktu yang dibutuhkan Amerika Serikat. Singkatnya, China menerapkan model industrialisasi massal terhadap proyek-proyek nuklirnya. Sementara di Amerika Serikat, pengembang swasta mereka lebih sering melakukan eksperimen desain reaktor baru yang membutuhkan komponen berbeda. Akibatnya, muncul komplikasi baru yang menghambat pembangunan nuklir Amerika Serikat. Keempat, China mampu beradaptasi dengan cepat dan memiliki siklus belajar yang sistematis. Hal ini terlihat dari kasus pengembangan model reaktor nuklir bernama AP1000 yang dilakukan Amerika Serikat dan China pada tahun 2000-an. Saat itu, pengembang Amerika Serikat kesulitan dengan model teknologi baru AP1000 mengakibatkan tertundanya proyek dan para perusahaan ragu untuk mencoba membuatnya. Nah, di saat yang sama, China juga berusaha memproduksi AP1000. China pun menghadapi tantangan serupa, mulai dari kesulitan mendapatkan pompa pendingin dan lonjakan biaya yang tak terduga. Namun alih-alih menyerah, para pejabat China mempelajari kesalahan yang terjadi dan menyimpulkan mereka harus menyempurnakan desain dan mengembangkan rantai pasokan domestik. Akhirnya, China berhasil memecahkan masalah itu dan sukses membangun 9 reaktor modifikasi AP1000 bernama CAP1000. Reaktor CAP1000 bisa dibangun hanya dalam waktu singkat dengan biaya jauh lebih murah. Pendekatan itu mencerminkan kemampuan China untuk belajar secara kolektif dan cepat dari pengalaman praktis. Kelima, karena China sudah memiliki segudang pengalaman dalam proyek infrastruktur nasional. China telah menguasai pola manajemen proyek besar-besaran, mulai dari bendungan raksasa, jalan raya, hingga kereta cepat.
Kemampuan koordinasi, efisiensi logistik, dan disiplin tenaga kerja itu langsung diterapkan dalam konstruksi nuklir. Keenam, karena Cina memiliki visi mendominasi sektor nuklir global dan adanya keselarasan pada pandangan geopolitik soal energi. Ambisi nuklir Cina tidak hanya berhenti pada kebutuhan domestik. Cina ingin menjadi pemasok reaktor dunia, mengikuti jejak Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Cina bahkan telah mengekspor reaktor ke Pakistan dan merencanakan ekspansi ke negara-negara berkembang lainnya. Cina juga berinvestasi besar dalam teknologi reaktor generasi keempat, fusi nuklir, dan reaktor thorium untuk menyiapkan diri menjadi dominasi pasar energi global. Semua itu selaras dengan pandangan mayoritas negara di dunia yang mulai beralih ke energi hijau. Tidak seperti Amerika Serikat yang justru semakin mengedepankan penggunaan bahan bakar fosil, terutama sejak berada di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Dunia pernah menyaksikan perlombaan senjata dan teknologi antara Barat dan Timur. Kini, babak baru sedang terjadi dalam bentuk perlombaan energi. Ketika Amerika Serikat masih terjerat dalam birokrasi dan perdebatan politik, Cina justru melesat tanpa hambatan. Dengan tenaga nuklir di tangannya, Cina tak hanya berusaha memenuhi kebutuhan listrik domestik, tapi juga menjadikannya sebagai senjata strategis untuk membentuk ulang keseimbangan daya dunia. Jika perang dagang adalah babak pertama, maka revolusi nuklir adalah babak selanjutnya. Kira-kira, bisakah Amerika Serikat kembali menyalip Cina? Atau Cina bisa terus mempertahankan posisinya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.